Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Pujianti dari kelas Manajemen B dengan nomor NIM 19 10 10 110 15. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya pada makul public speaking, yang mana saya akan mempresentasikan pada bab efektivitas komunikasi antar pribadi. Kemudian ada latar belakang. Komunikasi selalu terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia merupakan refleksi dari kegiatan komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Manusia berkomunikasi untuk menjalin hubungan dengan manusia lain. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication merupakan komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Para ahli teori komunikasi mendefinisikan komunikasi antar pribadi secara berbeda-beda. Trenholm dan Jason mendefinisikan komunikasi antar pribadi sebagai komunikasi antara dua orang yang berlangsung tatap muka. Nama lain dari komunikasi ini adalah komunikasi diadik. Berbagai masalah dapat timbul tanpa adanya kemampuan komunikasi yang baik. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka ia akan sulit menjalin hubungan yang sehat dan dinamis dengan orang lain. Bila seseorang gagal menumbuhkan hubungan antar manusia, ia akan menjadi agresif, senang berhayal, dingin, sakit fisik dan mental, menderita atau flag syndrome, atau juga bisa melarikan diri dari lingkungan. Definisi dan pendekatan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Napier menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi adalah hubungan antar manusia yang terlihat melalui interaksi atau seperangkat keterampilan untuk berkomunikasi. Para ahli teori komunikasi mendefinisikan komunikasi antar pribadi secara berbeda-beda. 3 pendekatan utama komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama, pemikiran komunikasi antar pribadi berdasarkan komponen-komponen utamanya. Yang kedua, ada komunikasi antar pribadi berdasarkan hubungan diadik. Yang ketiga, ada pendekatan komunikasi antar pribadi berdasarkan pengembangan. Ciri komunikasi antar pribadi. Everett M. Rogers mengartikan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. Ciri komunikasi antar pribadi menurut Rogers sebagai berikut. Yang pertama, ada arus pesan cenderung dua arah. Konteks komunikasinya dua arah. Yang ketiga, tingkat umpan balik yang terjadi. Kemudian yang keempat, kemampuan mengatasi tingkat selektivitas terutama keterpaan tinggi. Yang kelima, kecepatan jangkauan terhadap khalayak yang besar relatif lambat. Yang keenam, ada efek yang mungkin terjadi adalah perubahan sikap. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Menurut Novianti, ada 3 faktor yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hemofil. Hemofil mengacu pada tingkat pasangan individu yang berinteraksi memiliki kesamaan yang sepengaruh dengan atribut tertentu, seperti belief, nilai-nilai, pendidikan, status sosial, dan lain-lain. Yang kedua ada heterofil. Heterofil adalah derajat pasangan individu yang berinteraksi berbeda sepengaruh dengan atribut tertentu. Yang ketiga ada empati.
Komunikasi empati ini mengedepankan bagaimana diri kita seperti sedang merasakan apa yang sedang diderita oleh orang lain. Komunikasi empati ini berusaha lebih banyak memperhatikan apa yang terjadi, apa yang menjadi keluhan dan kesulitan orang lain. Efektivitas komunikasi antar pribadi. Pada hakikatnya, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini paling efektif mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Komunikasi antar pribadi bersifat dialogis, yang artinya arus balik terjadi langsung. Komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasinya itu positif, negatif, berhasil, atau tidak. Jika tidak berhasil, maka komunikator dapat memberikan kesempatan kepada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya. Ada 5 ciri efektivitas komunikasi antar pribadi. Menurut Kumar, efektivitas komunikasi antar pribadi mempunyai 5 ciri sebagai berikut. Yang pertama ada keterbukaan atau openness. Yang kedua ada empati. Yang ketiga ada dukungan atau supportiveness. Yang keempat ada rasa positif atau positiveness. Yang kelima ada kesetaraan atau equality. Dari terjalinnya komunikasi antar pribadi ini, kita mendapatkan feedback positif, negatif, dan netral. Kembali lagi kepada setiap individu atau kelompok dalam menyikapi umpan balik tersebut akan berubah seperti apa. Komunikasi antar pribadi ini dapat menjadi sebuah dasar untuk komunikasi lainnya. Karena dalam kehidupan kita, komunikasi adalah hal yang sangat terpenting untuk kelangsungan hidup kita. Selanjutnya ada konsep empati menjadikan sebuah teori komunikasi. David Berlo mengembangkan konsep empati menjadi sebuah teori komunikasi. Untuk itu, Berlo mengidentifikasi 4 tingkat ketergantungan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama ada ketergantungan fisik. Ketergantungan fisik atau definitional physical interdependence. Pada tingkatan ini, sumber dan penerimaan berada dalam ketergantungan yang bersifat fisik. Meskipun menjadi komunikasi, namun antara sumber dan penerimaan tidak bereaksi terhadap masing-masing pesan. Yang kedua ada ketergantungan aksi-reaksi. Ketergantungan aksi-reaksi ini atau action-reaction interdependence, yaitu komunikasi umumnya meliputi tingkat ketergantungan ini. Aksi dari sumber mempengaruhi reaksi penerima. Reaksi dari penerima kemudian mempengaruhi reaksi sumber lagi dan seterusnya. Dalam hal ini, antara sumber dan penerima dapat menggunakan reaksi masing-masing. Reaksi merupakan umpan balik tersebut digunakan sebagai sumber ataupun penerima untuk memeriksa, menentukan bagaimana sebaiknya mereka menyempurnakan tujuannya. Jika umpan balik dimaksud mendapat balasan dengan baik, maka sumber atau penerima akan meneruskan cara-caranya yang sama. Namun, jika tidak, sumber atau penerima akan mengganti pesan mereka dengan cara-cara yang lain. Yang ketiga ada empati. Empati merupakan komunikasi yang umumnya meliputi gambaran tentang tanggapan atas pesan yang disampaikan. Dalam hal ini terdapat harapan yang digunakan dalam mengkode, menerima kode, dan merespon pesan. Harapan yang diberikan pihak-pihak yang berkomunikasi ini dipengaruhi oleh keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial kultural.
Untuk mengetahui harapan penerima pesan, kita harus mempunyai keterampilan yang dalam. Dalam ilmu psikologi disebut empati, yakni kemampuan untuk memproyeksikan diri kita kepada kepribadian orang lain. Sehubungan ini ada dua teori empati, yaitu inference theory of empathy dan role taking theory of empathy. Yang terakhir ada interaksi. Tingkat terakhir dari ketergantungan yang kompleks adalah interaksi, yang merupakan istilah dari proses saling berperan, perwujudan dari perilaku yang empatik. Jika dua individu membuat kesimpulan tentang masing-masing peran mereka pada saat yang sama, dan jika tingkah laku komunikasi mereka tergantung pada saling memberi peran, maka mereka berkomunikasi dengan berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep interaksi merupakan inti untuk memahami konsep proses komunikasi. Seperti yang sebelumnya sudah pernah saya bahas, Berlo juga membagi teori tingkat 4 tadi menjadi 2, yaitu yang pertama teori penyimpulan atau inference theory, yang kedua ada teori pengambilan atau role taking theory. Kemudian adapun proses empati itu berlangsung melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama keterbukaan atau openness, yang kedua pengambilan peran atau role taking, yang ketiga ada empati komunikasi atau empathic communication. Yang terakhir, tak lupa saya menarik kesimpulan dari presentasi saya kali ini, yaitu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication merupakan komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Para ahli teori komunikasi mendefinisikan komunikasi antar pribadi secara berbeda-beda. Pada hakikatnya, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi ini paling efektif mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Komunikasi antar pribadi bersifat dialogis, yang artinya arus balik terjadi secara langsung. Komunikasi dapat mengetahui tanggapan komunikan saat itu juga. Komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasinya itu secara positif, negatif, berhasil, atau tidak. Jika tidak berhasil, maka komunikator dapat memberi kesempatan kepada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.